Assalamualaikum mangko salam kami kepada ikhwan bersadonyo. Basu kita balik dalam lugah sastra Minangkabau dalam pasan bahasa berjudul Tangi Kupui Sebatang Padi bagian yang kedua. Si buyuang atau si bujang tentu ikut panggilan anak laki-laki di ranah Minang. Anak-anak yang berada di lingkungan kita, inyo akan menjadi calon pemimpin suku je kaumnya. Bahkan kalau dididik jo akidah nan lurus, akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diamalkan para sahabat, maka disikulah nantinya anak tu akan menjelma menjadi sebuah bendang dalam negara. Itu seorang yang akan mengajarkan menunjuk keluarga di masyarakat tentang sunnah Nabi SAW. Berlanjut ke kisah, dapatlah kerajo sehari nantun, tumah basiang para orang. Paru letak batahan dulu, malaki tiba orang punya para. Tiba orang punya para membawa minum joroti malabar. Lai tersingkuk semangenanku. Apalagi diajak dan punya para, mari minum kawa dahulu. Yolah, jamu gari sanjo tibo pulang ke pondok Parasayan. Piti dapat Rp3,500. Babailah, baris saya terketik. Spermi lai dapat puluh. Cukui penyampa paru semalam. Pagi tibur tinitas berjalan. Bersikola suku biasa. Baitu selama 3 tahun. Dek berdua berdia kakak. Dan adik iwacok nak pai. Cabut istilah. Bukan mada je, bukan kari kapalu, tapi biaya tu bana sana. Sepatu mengelupih Sarawak cabiak tentu malukan rami. Di siku putih sekolah nak ketik. Anak nang gadang tu mah lai lanjut sampai tamat di SMP. Alun sudah di penderitaan sana. Bacubu pulau menanam pisang. Lai rancak. Pisang gadang namo daerah. Pisang buai ada juga namanya kui. Siku mulai ada berontak batin. Ketika dan pisang mulai gadang dipatui adalah laku dijual. Senanglah hati semasa itu. Bagai tak. Tabayang pitih dapat pembeli sambal. Walau maco arai juga tang ketik, tapi di kami itu alam mewah. Ikut cerita anak nama dulu. Tapi jam 3 seperempat sanjo tibu mandeh diri anak nama dulu. Batanyo kayahkan gua. Pisang nama nang kaditabang. Tasiruk limbu raso bagi siaga hambana. Mengkubana mandeh diriku. Di ayah dapat tekanan mandeh diri tapaso bayukan. Itu disudut dapur tabang lah. Iyo saja. Pada cakak nang ketumbuh bajalan jua tihipo. Ndak basamba puluh badan berdua balik. Pai ke parak tanah pusaku. Sinen bermanuang badan berdua. Baalah nasib gitu isu. Dun sanak panangah. Pada waktu tertentu dan memang dibutuhkan, ajaklah anak-anak itu untuk musyawarah dan dangakan puluh pandapik. Sebab seorang anak ini berhak puluh mengeluarkan pandapiknya. Dan itu termasuk adab di dalam Islam. Pada zaman kini, curahan kasih sayang kepada anak dan menampilkan anak pada kedudukannya semestinya jarang terjadi. Jadilah akhlak Rasulullah SAW kepada anak-anak. Dan kasih sayang beliau kepada anak. Ikut dan patut diteladani. Dan kini ko bagian yang kedua ko sampai di siku dulu menunggu kelanjutan nang ke bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.